sekali. Ujian-ujian sangat amat banyak. Banyak sekali ujian. Dan ujian itu kadang-kadang itu didekatkan oleh Allah kepada hambanya yang pada saat itu memang dia memiliki kecenderungan apa? Diuji oleh itu. Kalau orang itu obsesinya jabatan, nanti ujiannya pada jabatan. Seperti itu ujian-ujian manusia dan seterusnya. Nah, kita itu akan bisa tegar menjadi sebagai hamba itu kalau kita itu memiliki bekal rohani. Bekal rohani itu sangat amat kita butuhkan, Bapak. Apalagi di saat kondisi yang sulit seperti ini, kondisi perekonomian yang sulit, kondisi kehidupan sosial yang tidak baik-baik saja, banyak kerawanan di sana sini, gitu kan ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu keluar di malam hari jam 2, jam 3 itu kan ya, jam 3-an aja masih anak-anak gelandangan itu pada di jalan-jalan yang menakutkan begitu di malam hari. Jadi kalau saya itu keluar malam jam 3 untuk misalnya isi kajian subuh di tempat yang jauh, itu anak-anak muda yang serem-serem kayak seperti itu kan, kondisi-kondisi yang rawan kayak seperti ini, dan pertikaian di jalan-jalan juga kita sering saksikan di malam-malam hari. Mungkin kalau polisi tahu itu di malam hari saksikan, di mana-mana banyak seperti itu, baik di jalan-jalan yang ke arah mana itu anak-anak pada tawuran itu ke arah Bukit Golf atau sana itu kalau malam hari. Kalau nanti di Harapan Indah itu juga sama, anak-anak yang berandal-berandal malam itu. Ini kondisi-kondisi yang rawan seperti ini, hidup kayak seperti ini kita butuh bekal agar supaya kita tak tergoda, kuat, tegar dalam kesulitan hidup. Itu ternyata membutuhkan bekal rohani. Bekal rohani itu sangat amat kita butuhkan. Ramadan itu tempat di mana kita itu berbekal dengan bekal-bekal rohani. Jadi bekal rohani kita itu perlu kita perkuat terus. Kita perkuat agar supaya kita kuat untuk memikul beban-beban yang besar, amanat-amanat yang berat. Itu kita akan bisa menjalaninya dengan kuat kalau kita itu selalu dan selalu membekali rohani. Makanya di bulan Ramadan itu bekal rohaninya ditambah. Jadi bekal rohaninya itu ditambah. Kita ini disuruh untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu harus kita baca pada setiap harinya, tapi di bulan Ramadan kita disuruh untuk menambah bacaannya. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama kita. Rasulullah SAW pun juga selalu mengulangi Al-Qurannya. Mudarosah Al-Qurannya dengan malaikat Jibril itu diperkuat Rasulullah di Ramadannya. Itu sebagai bekal ruqyah. Terus kemudian bekal ruqyah lagi di dalam bulan Ramadan apa? Yang lain ditambah oleh Allah. Kalau di malam-malam hari yang lain itu nggak ada sholat tarawih. Tapi kalau di Ramadan yang lainnya ditambah oleh Allah SWT, yaitu berupa man qoma Ramadana. Kalau di malam-malam yang lain nggak ada man qoma lailatul rajab atau apa, nggak ada man qoma rajaba, man qoma sya'bana, nggak ada. Yang ada man qoma Ramadana. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maksudnya adalah sholat tarawih di sini, itu akan diberikan pahala, akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi qiyamul lail, baca Al-Quran itu bekal kita butuh. Kalau enggak ringkih kita dalam hidup. Jadi kekuatan kita itu ditentukan dengan sejauh mana kuatnya kita di dalam membekali rohani kita. Fisik itu tergantung dengan rohnya. Fisik seseorang itu kuat ketika rohnya ringkih, maka fisik yang kuat itu gak akan mampu untuk memikul beban-beban besar. Makanya Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang terkesan mengecilkan Ibnu Mas'ud dari sisi fisiknya, Rasulullah marah. Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat
yang fisiknya lemah, kecil, kakinya itu ketika naik kurma itu nampak kecil. Ada sahabat yang mengomentari, kok Ibnu Mas'ud kakinya kecil-kecil ya, gitu. Ketika naik kurma nampak itu kakinya. Dan Rasulullah SAW tahu dan menyaksikan pernyataan sahabat yang mengesankan lemah fisiknya Ibnu Mas'ud ini. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, kau itu kalau menghitung, kalau menimbang imannya Ibnu Mas'ud ini kau timbang dengan gunung itu loh, gunung Uhud, niscaya imannya itu lebih kuat daripada lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Fisiknya lemah, tapi kekuatan iman dan ruhiyahnya itu begitu dahsyatnya. Dan ini yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, itu sangat kita butuhkan. Bukan qiyam Ramadan itu sekedar hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kata Rasulullah, siapa yang sholat tarawih di antaranya bersama dengan imam sampai selesai, sampai imam itu witir dan kita ikut witirnya imam, maka pahalanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka ditulis untuknya pahala yang lain semalaman suntuk, hanya sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Malam itu batasannya mana Bapak? Tahu nggak Bapak? Batasan malam itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Malam dianggap malam. Habis isya atau habis maghrib Bu? Kalau puasa itu kita batasannya untuk bisa berbuka maghrib apa isya? Maghrib itu sudah mulai malam. Jadi maghrib sampai mana? Subuh. Setelah subuh itu sudah dianggap waktu fajar, sudah habis malamnya. Jadi kalau kita itu sholat bersama dengan imam, sholat tarawih sampai selesai witirnya, ikuti witir, itu seperti kita yang mulai daripada habis maghrib sampai subuh. Sementara sholat tarawih bersama dengan imam itu cuma berapa menit, nggak sampai 1 jam lah, kurang lebihnya setengah jam aja lah, kurang lebih setengah jam. Nilainya seperti semalam suntuk gitu. Bukan cuma ini saja yang diinginkan oleh Rasulullah kita dapat pahala, tapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kita berbekal dengan bekal rupiah. Itu yang diinginkan, karena bekal rupiah itu, bekal kita memperbanyak yang mulai baca Quran, roh kita itu akan kuat itu. Jadi dengan roh kuat itu, kita itu akan bisa membiaskan kebaikan. Rasulullah SAW itu banyak tertarik, gitu kan ya? Kenapa kok orang-orang itu banyak tertarik dengan dakwahnya Rasulullah? Sampai orang-orang Arab itu menjuluki Rasulullah itu enggak orang gila, karena ada diusulkan gila kah, penyair kah, oh itu nggak cocok semuanya. Kemudian diputuskan tukang sikir aja. Kenapa Rasulullah dianggap tukang sikir? Karena Rasulullah memiliki kekuatan rohani. Maka dengan kekuatan rohani itu orang banyak tertarik olehnya. Makanya kalau kita ingin punya daya tarik yang kuat itu, punya pengaruh yang besar, itu perkuat ruhiyah kita. Jadi kita akan punya daya pengaruh yang kuat, sehingga ucapan yang kita ucapkan itu mudah untuk masuk ke dalam hati. Itu kalau ruhiyahnya kuat. Jadi tidak butuh orang yang pintar. Kadang-kadang orang doktor, profesor menyampaikan satu ceramah kuat dalam sisi argumen keagamaannya, tapi nggak masuk ke dalam hati karena ringkih ruhiyahnya. Kalau orang itu kuat ruhiyahnya, ucapannya biasa-biasa aja, tapi itu mudah menyentuh hati orang. Nah, inilah kekuatan dasar Rasulullah itu ada pada kekuatan rohani. Makanya ulama-ulama terdahulu itu kalau mau ngajar itu sholat 2 rakaat dulu baru ngajar. Untuk apa? Untuk penguatan ruhiyahnya, sehingga ketika dia menyampaikan ilmu itu mudah masuk ke dalam hati karena dia kuat rohaninya. Orang pada tertarik gitu. Jadi melihat penampilannya aja sudah menyenangkan, walaupun mungkin penampilan secara doirnya, fisiknya nggak menarik, tapi ketika
ini memiliki daya kuat, daya pengaruh yang dahsyat. Nah, itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi Ramadan ini kita menyadarkan diri kita untuk berbekal dengan bekal rupiah kita. Malam hari kita qiyamul lail, siang hari kita baca Al-Quran, dan malam hari baca Al-Quran. Karena Al-Quran dan puasa, saum itu juga akan menjadi syafaat buat kita di akhirat nanti. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini hal yang penting. Makanya kan kalau kita baca Al-Quran, di sana kan ada 2 surat yang beriringan. Pak, tadi bapak baca surat Al-Muzammil, siapa namanya bapak tadi? Amin. Pak Muhammad Amin. Setelahnya surat Al-Muzammil apa? Al-Mudaththir. Ya. Coba apa awal surat Al-Mudaththir? Awal surat Al-Mudaththir. Terus satu lagi. Fa'anzir. Nah, sekarang gini. Dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang berurutan. Banyak surat sih, tapi ada surat Al-Muzammil. Setelah itu urutannya datang apa tadi? Al-Mudaththir. Ini enggak secara kebetulan, Bapak Ibu. Kenapa kok Allah mengurutkan surat Al-Mudaththir itu sesudahnya Al-Muzammil? Jadi ini ada korelasi yang kuat, ada hubungan yang kuat. Tidak kebetulan aja Al-Mudaththir diurutkan oleh Allah sesudahnya Al-Muzammil. Jadi ada korelasi yang sangat amat kuat. Perhatikan, tadi Al-Muzammil yang urutannya lebih dulu berbicara tentang apa tadi Pak Amin? Ya, Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari untuk melakukan yang mulai sholat, yang mulai lakukan di malam hari untuk melaksanakan apa? Bangunlah di malam hari untuk melaksanakan yang mulai. Berarti ini tadi saya katakan berbekal rohani. Berbekal apa? Rohani. Nah, kemudian yang mudaththirnya apa tadi? Setelahnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi bangun di siang hari. Jadi kalau Al-Muzammil itu malam, kalau Al-Mudaththir siang. Jadi orang akan bisa eksis di siang hari, melakukan kebaikan itu kalau dia bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Makanya orang yang rajin qiyamul lailnya, maka dia akan produktif di siang harinya, akan kuat. Karena yang bisa mendorong orang melakukan kebaikan itu adalah di saat bekalnya kuat. Nah, bekal yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan itu bekal rohani. Makanya Rasulullah SAW orang yang paling produktif kebaikannya. Kenapa? Karena kuat yang mulainya. Jangan anggap bahwa saya 2 surat ini itu tak ada korelasi dan hubungannya sangat kuat. Makanya ulama mengatakan Al-Muzammil yang mulai, Al-Mudaththir yang nahar. Nahar itu kan siang artinya ya. Jadi kita akan bisa berdiri tegar di dalam melakukan kebaikan di siang hari itu kalau kita berbekal yang lain di malam hari. Jadi seperti itulah. Jadi Ramadan makanya melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya Ramadan yang mulainya ditambah karena ini sebagai bentuk penambahan akan bekal rohani kita. Jadi jangan cuma kita yang kita pikirkan nanti makan apa, besok masak apa yang enak dimakan, tapi kita melupakan apa yang kita bekalkan untuk roh kita. Roh pun juga butuh bekalnya. Sebagaimana fisik kita butuh bekal. Kalau yang kita cuma hanya pikirkan itu adalah fisik kita, walaupun fisik kita itu kuat, roh kita pun juga nanti akan sakit, akan berpenyakitan, akan lapar, akan haus. Maka diberikanlah keseimbangan. Maka Ramadan itu adalah ingin menyeimbangkan manusia antara 2 kebutuhan ini. Nah, ini kita akan menjadi orang yang tegar di siang harinya melakukan kebaikan. Makanya Ramadan itu mengingatkan kita betapa pentingnya bekal rohani. Makanya kita di bulan 1 bulan penuh, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, 1 bulan penuh ini kita digembleng oleh Allah untuk memperkuat rohani kita, orientasi kita diluruskan.
Kalau ada yang bengkok-bengkok, kita ini mau kemana, diluruskan oleh Allah. Surga tempat kembali kalian, neraka yang harus kalian pikirkan untuk dijauhkan. Ini kalau kita luruskan orientasi hidup kita, kemudian kita berbekal dengan bekal rohani agar supaya fisik kita kuat untuk melakukan kebaikan, ya wajarlah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apalagi ketika kita berpikir akan pahala, karena Ramadan ini kan pahalanya dilipat-lipatkan kan Pak ya. Kalau amal kebaikan di luar bulan Ramadan, itu kan dilipat gandakan oleh Allah, mungkin sampai 10, 100, bahkan 700 kali lipat. Tapi kalau Ramadan itu rahasianya Allah, berarti lebih daripada itu semuanya. Makanya Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Seluruh amal perbuatannya anak Adam itulah untuknya, sudah saya tentukan itu pahalanya, kecuali Ramadan itu urusan saya dengan hambanya. Berarti pahalanya dirahasiakan oleh Allah lebih besar daripada pahala amal-amal yang lain. Dan kalau kita dalam hidup itu selalu berpikir betapa pentingnya pahala-pahala yang kita himpun, kita kumpulkan, nanti kita petik balasannya. Jadi walaupun kita mencurahkan waktu kita, tenaga kita yang gak ada kepentingan dunianya, gak ada imbalan-imbalan duniawi, tapi dicatat oleh Allah sebagai pahala, gitu kan ya, ini kita akan semangat. Jadi kita kadang-kadang itu lupa yang namanya pahala. Yang kita pikir kadang-kadang itu ya yang kembali kepada diri kita. Nah kalau seperti itu biasanya orang itu gak mau berkorban, korban waktu, korban harta, karena yang dipikirkan apa? Kepentingannya. Tapi kalau dia itu berpikir pahala, walaupun mengeluarkan biaya, walaupun mengeluarkan waktu, tapi gak sia-sia, ini akan dicatat oleh Allah. Nah Ramadan itu pun juga sama, mengingatkan kita akan betapa pentingnya pahala. Kalau dalam hidup ini kita lupa dalam urusan-urusan pahala ini. Jadi wajar kalau puasa itu benar-benar mengantarkan kita la'allakum tattaqun, karena meluruskan orientasi kita, memperkuat bekal rohani kita. Kemudian kita pun juga disuruh untuk melakukan amal kebaikan yang begitu pahalanya besar. Sehingga kalau seperti itu kan kita akan berbuat dan berbuat terus, tidak adalah yang terbuang sia-sia walaupun tidak mendatangkan keuntungan-keuntungan duniawi. Mungkin ini saja Pak ya, sudah jam 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau mungkin ada waktu ya maksimal 10 menit aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan masalah Ramadan, 10 menit ya apa-apa, saya rasa cukup lah. Saya mau ke Bandung Ibu jam 1, nanti ada janjian sama orang Arab di Bandung, mereka udah berangkat pagi tadi ya. Insyaallah nanti kita bertemu setelahnya Ramadan atau dalam Ramadan ada kajian, insyaallah nanti bertemu pada kesempatan lain. Mungkin masih ada waktu sekitar